Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Arif Bijaksana Dawangoran sebagai ketua dengan anggota Sufi Hairani Aduwiyah, Umi Wulandari, Adinda Astria Windy Sihombing, dan Lilis Arfayani. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai exchange rate and exchange rate overshooting. Nilai tukar atau exchange rate. Pengertian nilai tukar. Menurut Krugman dan Obsolvet 1999, mendefinisikan nilai tukar sebagai harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Secara lebih luas, nilai tukar menurut Iskandar Syarif 2003 merupakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing, dihitung berdasarkan rata-rata terimbang nilai tukar real dengan mitra dagang Indonesia. Jenis-jenis nilai tukar. 1. Nilai tukar nominal atau nominal exchange rate adalah harga relatif dari mata uang dua negara. 2. Nilai tukar real adalah harga relatif dari barang kedua negara. Fungsi nilai tukar. 1. Menyeimbangkan neraca pembayaran. Sebagai alat pengendalian neraca pembayaran terutama untuk mendorong ekspor dan mengurangi impor suatu negara atau sebaliknya mendorong impor dan mengurangi ekspor. 2. Instrumen moneter. Sebagai sasaran operasional, kebijakan moneter khususnya bagi negara yang menerapkan suku bunga untuk mengendalikan jumlah uang beredar. 3. Nominal anchor. Dalam pengendalian inflasi, nilai tukar banyak digunakan oleh negara yang mengalami inflasi berat melalui pengendalian depresi. 4. Menjaga kestabilan pasar domestik. Kenaikan nilai mata uang suatu negara yang melebihi nilai wajar atau overvaluation dapat dijadikan alat untuk spekulasi atau untuk mencari keuntungan dengan menjual atau menukar mata uang negara pada fals dan sebaliknya. Perubahan nilai tukar. Devaluasi merupakan suatu kebijakan oleh pemerintah yang menurunkan nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang negara lain. Revaluasi adalah kebijakan oleh pemerintah yang menaikkan nilai tukar dalam negeri terhadap nilai tukar negara lain. Depresiasi merupakan penurunan nilai tukar mata uang yang disebabkan oleh pergerakan penawaran dan permintaan mata uang tersebut atau mekanisme pasar. Apresiasi merupakan fenomena naiknya nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang asing akibat pergerakan penawaran dan permintaan mata uang yang bersangkutan atau mekanisme pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Secara langsung permintaan akan valuta asing ditentukan oleh impor barang dan jasa yang memerlukan falas, ekspor modal atau capital outflow, serta transfer falas lainnya dari dalam ke luar negeri. Dan penawaran valuta asing dipengaruhi oleh ekspor barang dan jasa yang menghasilkan falas dan impor modal atau capital inflow, serta transfer falas lainnya dari luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan secara tidak langsung penawaran dan permintaan valuta asing dipengaruhi oleh neraca pembayaran, tingkat inflasi, tingkat bunga, tingkat income, peraturan dan kebijakan pemerintah, dan spekulasi atau isu. Adapun 3 faktor ekonomi yang mempengaruhi perubahan kurs yaitu 1. Neraca pembayaran merupakan pencatatan kegiatan internasional suatu negara yang terdiri dari neraca transaksi berjalan dan neraca modal. 2. Pelaku pasar valuta asing. Berbagai tujuan yang dilakukan oleh pelaku pasar valuta asing baik itu individu, perusahaan, dan bank untuk melakukan transaksi valuta asing seperti untuk transaksi pembayaran, ekspor dan impor, mempertahankan daya beli, melakukan spekulasi, pemagaran resiko, dan kemudahan berbelanja. 3. Perekonomian global. Krisis global tahun 2008 terbukti membuat nilai mata uang global terhadap dolar, termasuk Indonesia. Sistem nilai tukar terbagi 3. Pertama, sistem nilai tukar mengambang penuh. Kedua, sistem nilai tukar tetap. Ketiga, sistem nilai tukar mengambang terkendali. Teori-teori nilai tukar. Pertama, pendekatan perdagangan atau pendekatan elastisitas terhadap pembentukan kurs. Model ini melihat bahwa nilai tukar atau kurs antara dua mata uang dari dua negara ditentukan oleh besar kecilnya perdagangan barang dan jasa yang berlangsung di antara kedua negara tersebut. Yang kedua, pendekatan moneter terhadap pembentukan kurs dan lonjakan kurs. Pendekatan moneter mempostulasikan atau menyatakan bahwa kurs tercipta dari proses penyamaan atau penyimbangan stok atau total permintaan dan penawaran mata uang nasional di masing-masing negara. 3. Pendekatan keseimbangan portofolio terhadap pembentukan kurs. Perbedaan lain dari keseimbangan portofolio ini adalah penekanan bahwa kurs sesungguhnya terbentuk dalam proses penyamaan dan penyeimbang stok atau total permintaan dan total penawaran aset-aset finansial seperti saham dan obligasi dalam setiap negara. Exchange rates overshooting
pertama kali dikembangkan oleh ekonom Rudi Dordtbusch adalah penjelasan teoritis untuk tingkat volatilitas nilai tukar yang tinggi. Pemahaman yang paling penting dari model ini adalah bahwa kelembanan penyesuaian di beberapa bagian ekonomi dapat menyebabkan volatilitas kompensasi di bagian lain. Secara khusus, ketika variabel oksigen berubah, efek jangka pendek pada nilai tukar bisa lebih besar daripada efek jangka panjang, sehingga dalam jangka pendek, nilai tukar melampaui nilai equilibrium baru jangka panjang. Menurut model ini, ketika perubahan dalam kebijakan moneter terjadi, pasar akan menyesuaikan diri dengan keseimbangan baru antara harga dan kuantitas. Awalnya karena kekakuan harga barang, tingkat equilibrium jangka pendek yang baru akan dicapai melalui pergeseran harga pasar keuangan. Kemudian secara bertahap, karena harga tidak terikat dan bergeser ke equilibrium baru, pasar valuta asing terus mengalami reprice, mendekati tingkat equilibrium jangka panjang yang baru. Hanya setelah proses ini berjalan, equilibrium jangka panjang baru dapat dicapai di pasar uang domestik, pasar pertukaran mata uang, dan pasar barang. Akibatnya pasar valuta asing pada awalnya akan bereaksi berlebihan terhadap perubahan moneter, mencapai equilibrium jangka pendek yang baru. Seiring waktu, harga barang pada akhirnya akan merespon, memungkinkan pasar valuta asing menghilangkan reaksi berlebihannya, dan ekonomi mencapai equilibrium jangka panjang baru di semua pasar. Demikianlah pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih.